Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah Sayyidina Husain sang pemimpin ahli surga. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu dilahirkan tahun keempat Hijriah, setahun setelah kelahiran sang kakak yaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sama seperti sang kakak, Husain pun merupakan nama yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah menolak pemberian nama Al-Harb dari ayahnya yang memiliki arti perang. Saat kelahirannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan syariat menyambut kehadiran bayi yang kemudian menjadi sunnah untuk diikuti oleh umat Muslim. Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunyah sebiji kurma. Lalu Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan kurma tersebut ke mulut cucu tercinta. Kemudian Rasulullah mendoakan agar bayi tersebut di kemudian hari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran Sayyidina Husain dari pasangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melengkapi kebahagiaan Rasulullah setelah setahun sebelumnya dikaruniai cucu pertama yaitu Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Itu sebabnya sejak kecil Sayyidina Husain bin Ali dan kakaknya selalu mendapatkan sentuhan kasih sayang yang mendalam dari sang kakek, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ke-11 Hijriah merupakan tahun duka bagi umat Muslim. Sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Duka yang menyelimuti umat Muslim juga turut dirasakan Hasan dan Husain yang kala itu masih berusia 7 dan 6 tahun. Namun kematangan jiwanya meski di usia dini tak lantas membuat mereka larut dalam kesedihan. Di tahun-tahun berikutnya di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Hasan dan Husain banyak membekalkan diri dengan ilmu dan pengalaman, hingga di masa kekhalifahan Utsman bin Affan saat api fitnah mulai melanda kaum muslimin. Atas perintah ayahnya yaitu Ali bin Abi Thalib, Husain radhiyallahu anhu beserta sang kakak dan sahabat lainnya berada di garis terdepan membela Khalifah Utsman bin Affan bersama Sayyidina Hasan sang kakak. Sayyidina Husain bin Ali terus mendampingi sang ayah yang dibayat kaum muslimin sebagai Khalifah muslimin. Hingga akhirnya sang ayah sendiri terbunuh di Kufah saat menjadi imam salat. Setelah wafatnya sang ayah sebagai Khalifah kaum muslimin, kemudian menunjuk Sayyidina Hasan sebagai Khalifah kelima. Kekacauan yang terus terjadi di antara umat muslim membuat Sayyidina Hasan akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kekhalifahan pada Muawiyah bin Abi Sufyan. Disinilah perbedaan karakter antara Hasan dan Husain mulai terlihat. Namun pengunduran diri Sayyidina Hasan dari kekhalifahan dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain termasuk salah seorang yang tidak setuju dengan keputusan ini. Artinya adalah kepemimpinan seorang Hasan yang resmi sebagai khalifah tidak boleh diganggu oleh siapapun. Namun keputusan Khalifah Hasan sudah bulat, dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu akhirnya pun taat pada keputusan sang kakak yang merupakan Amirul Mukminin. Di tahun-tahun berikutnya, di masa kepemimpinan Muawiyah, umat muslim hidup dalam damai. Hubungan antara Muawiyah dan Hasan serta Husain radhiyallahu anhu berjalan dengan baik. Namun wafatnya sang kakak yaitu Hasan radhiyallahu anhu pada tahun 49 Hijriah membuat Husain bin Ali lebih mandiri. Hingga tahun 60 Hijriah sebuah peristiwa mengejutkan umat muslim di Madinah mulai terjadi. Di akhir hayatnya Khalifah Muawiyah di Damaskus menunjuk putranya yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya sebagai Khalifah muslimin. Ijtihad Muawiyah ini bertentangan dengan janjinya pada Khalifah Hasan bin Ali saat menyerahkan kepemimpinan padanya, bahwa Muawiyah akan menyerahkan penggantinya kepada kaum muslimin. Maka para sahabat dan putra-putra sahabat Rasul di Madinah banyak yang menolak tindakan Muawiyah. Salah satu di antaranya adalah Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Tindakan Muawiyah ini tentu dipandang mungkar oleh putra Ali bin Abi Thalib ini. Sikap cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin didorong oleh muslimin Kufah yang kemudian mengirim surat dukungan dan mengundang Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ke tempat mereka. Sayyidina Husain yang mengerti karakter masyarakat Kufah tidak buru-buru menanggapi surat-surat yang tak henti-hentinya berdatangan. Beliau mengutus saudaranya yaitu Muslim bin Aqil ke Kufah untuk mengecek ketulusan warga Kufah. Sementara itu Yazid bin Muawiyah yang mengetahui dukungan masyarakat Kufah kepada Sayyidina Husain bin Ali segera menggabungkan Kufah dan Basroh di bawah kepemimpinan Ubaidillah bin Ziyad. Muslim bin Aqil yang sempat masuk ke Kufah pun berhasil ditawan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Tak kunjung mendapatkan kabar dari Muslim bin Aqil.
Sayyidina Husain akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Kufah bersama saudara-saudaranya, para sahabat dan keluarga lain di Madinah segera mencegah niat cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mengingat pengalaman ayahnya yang telah dikecewakan oleh warga Kufah. Akhirnya berangkatlah Sayyidina Husain bersama Ahlul Bait sebanyak 80 orang, keberangkatan yang sangat dikhawatirkan para keluarga besar dan sahabat lainnya. Abdullah bin Umar bahkan sempat mengejar Sayyidina Husain bin Ali agar mengurungkan niatnya. Setelah Abdullah bin Umar menghentikan rombongan Sayyidina Husain, maka berkatalah Abdullah bin Umar kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, "Engkau benar saat memperjuangkan sistem musyawarah dan menerapkan sunnah pemilihan Khulafaur Rasyidin, dan benar ketika memperjuangkan hak umat telah memilih khalifahnya sendiri. Semua itu benar dan jelas." Sayyidina Husain berkata, "Apa yang kau takutkan wahai Ibnu Umar?" Abdullah bin Umar menjawab, "Karena kami mencintaimu, kaulah orang yang tersisa dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak ingin sesuatu menimpamu. Kau ini kekasih Rasulullah, pemimpin ahli surga. Kau mendatangi kaum yang tidak menghargaimu seperti halnya kami yang mengetahui dakwah dirimu." Seketika itu meneteslah air mata Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan, "Mereka itu orang-orang yang suka berbuat makar dan tipu muslihat. Bisa jadi mereka merencanakan sesuatu dan engkau orang pertama yang menjadi korbannya. Kalian ini sangat berharga yang tidak ada penggantinya setelah itu. Apa yang Allah palingkan dari kalian itu lebih baik bagi kalian. Maka kembalilah wahai Husain, kembalilah." Berkatalah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, "Demi Allah yang memiliki segala urusan wahai Ibnu Umar, Allah melakukan apa yang Ia kehendaki. Setiap waktu Allah melakukan segala urusannya. Jika Allah menetapkan ketetapan sesuai yang kita inginkan, kita harus bersyukur dan memujinya atas karunia yang diberikan pada kita. Dan jika ketetapan Allah itu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka itu tidak akan menyakiti bagi orang yang niatnya benar dan ketakwaan menjadi sandarannya." Namun tekad Sayyidina Husain sudah bulat. Baginya beliau harus menyelidiki kebenaran daripada harus berdiam diri. Mengetahui perjalanan Sayyidina Husain bin Ali ke Kufah, maka penguasa Kufah yaitu Ubaidillah bin Ziyad mengirimkan 1000 pasukan di bawah komando Al-Hurru bin Yazid at-Tamimi untuk mencegah pergerakan rombongan ini. Pasukan besar ini bahkan mendapatkan tambahan 4000 pasukan di bawah komando Umar bin Sa'ad. Setelah menempuh perjalanan yang begitu jauh, akhirnya tibalah di Karbala dan melihat besarnya pasukan Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu menyadari kemunafikan masyarakat Kufah. Apalagi di antara pasukan yang mencegah rombongannya terdapat warga Kufah yang siap mendukung dirinya. Maka Sayyidina Husain dengan bijak mengatakan bahwa beliau ketika itu mengajukan 1 dari 3 hal kepada mereka. Berkatalah Sayyidina Husain, "Izinkan kami memilih 1 di antara 3. Pertama, kami akan pulang kembali ke Mekah. Kedua, jika kami tidak pulang ke Mekah maka kami akan pergi ke salah satu negeri jihad. Dimanapun kami akan pergi ke sana. Dan yang ketiga, izinkan kami langsung menghadap ke Yazid di Syam." Tawaran pun disepakati semua pihak. Namun pihak yang menginginkan fitnah kembali muncul memprovokasi pihak penguasa Kufah. Inilah yang memicu terjadinya peristiwa berdarah di Karbala. Kesalahannya adalah orang yang menjadi pendamping Ubaidillah bin Ziyad yang juga memberikan masukan dan saran. Ia bernama Shimir bin Ibnu Jausan. Shimir ini adalah salah satu dari orang yang ikut memberontak pada saat kekacauan di Madinah, yang mana peristiwa itu terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan ternyata Shimir ini belum tobat juga. Maka Shimir itulah yang mengatakan kepada Ubaidillah bin Ziyad sang pemimpin Kufah, "Tidak bisa. Bagaimana Anda berikan dia 1 dari 3 pilihan itu? Karena kalau dia pergi baik ke Mekah atau ke negeri jihad dimanapun tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia akan membuat kekuatan yang lebih besar, kemudian akan menyerang kalian." Mendengar perkataan dari Shimir bin Ibnu Jausan, maka Ubaidillah bin Ziyad terpengaruh. Cucu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dibunuh oleh orang-orang munafik di medan Karbala, bahkan oleh warga Kufah yang awalnya mengatakan siap membela Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Semoga Allah melaknat orang-orang yang membunuh cucu tercinta Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah saudara seiman. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.